Di tengah-tengah indahnya kota Yogyakarta tinggallah seorang pria yang bernama Antonius Rio Alex Bulo. Pria ini dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1975 di Sleman, Yogyakarta. Meski dilahirkan di tanah Jawa, Rio bukanlah orang Jawa asli, karena Alex nama tengahnya diambil dari nama sang ayah keturunan Maluku. Sedangkan nama Bulo diambil dari marga sang ibu yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Rio dikenal memiliki kepribadian tertutup dan cenderung introvert. Ia juga jarang berinteraksi dengan kedua kakaknya karena jarak usia mereka terpaut jauh yaitu 12 tahun, sehingga hubungan di antara mereka tidak terlalu dekat. Hal yang sama juga terjadi di antara Rio dan kedua orang tuanya. Kesibukan ayah dan sang ibu membuat pria itu kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Sejak usia 8 tahun, bibit kenakalan Rio mulai terlihat. Ia sering mengganggu temannya di sekolah dan tidak mau mendengarkan nasihat gurunya. Kedua orang tuanya pun sering dipanggil ke sekolah karena ulah putra mereka yang sering kali melanggar peraturan. Tidak lama kemudian, kedua orang tua Rio mengirim pria muda itu ke rumah kakak sulungnya di Jakarta Pusat dengan harapan kenakalan Rio dapat mereda. Sayangnya, harapan orang tua Rio tentang sang putra yang bisa berubah menjadi anak baik hanya isapan jempol belaka. Selama ada di Jakarta, Rio tetap saja menjadi anak nakal yang membuat resah semua orang. Bahkan di usianya yang masih di bawah umur, bocah itu sering membolos dan gemar mabuk-mabukan, hingga menghisap daun terlarang. Sang kakak dan kedua orang tuanya sudah tidak sanggup lagi menahan malu saat menghadapi kelakuan Rio. Sang kakak yang sudah merasa muak terpaksa mengusir adiknya. Di sisi lain, sang ayah juga tidak mau lagi mengakui Rio sebagai putranya. Terlebih lagi, Rio tidak mau mengikuti keinginan ayahnya untuk berpindah agama. Konflik ini semakin membuat hubungan antara Rio dan sang ayah menjadi renggang. Setelah diusir oleh sang kakak, Rio pun menjadi seperti anak gelandangan di kota Jakarta. Padahal keluarganya termasuk golongan orang berada. Karena sifat nakalnya, bocah itu pun hidup luntang-lantung di jalanan ibu kota. Rio berkelana hingga tiba di kawasan Pasar Senen. Kawasan ini dikenal sebagai sarang preman. Daerah ini juga tidak jauh dari fasilitas umum seperti stasiun kereta api, terminal, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Beruntungnya, di tengah kerasnya kehidupan jalanan masih ada seseorang yang peduli pada Rio. Bocah itu pun sempat diasuh oleh seorang ibu-ibu pedagang sayur yang bernama Ina di area Pasar Senen. Di setiap harinya, Rio membantu ibu angkatnya menjual sayur mayur. Bersama si pedagang sayur, pria muda itu merasakan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu. Sedikit demi sedikit kenakalan Rio mulai mereda. Usianya yang semakin dewasa membuat pria itu berpikir tentang masa depannya. Tidak lama kemudian, Rio rela menjadi sopir taksi dan bekerja di percetakan demi mendapatkan sesuap nasi. Akan tetapi, lagi-lagi pria itu terlibat ke dalam masalah. Percetakan tempatnya bekerja ternyata terlibat dalam pembuatan surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB. Hal ini menyebabkan tempat itu digerebek oleh polisi dan Rio pun kembali menjadi pengangguran. Saat bekerja di percetakan, Rio mendapat kenalan jaringan pemalsu surat kendaraan. Ia memilih untuk bergabung sebagai komplotan pemalsu surat kendaraan dan mengedarkannya ke berbagai daerah. Sejak saat itu, Rio mendapat banyak relasi yang menggeluti bisnis gelap. Awal mulanya ia memang bergaul dengan para pemalsu surat kendaraan. Lama-kelamaan, Rio tergabung ke dalam komplotan pencuri mobil. Pada akhirnya, pria itu pun menjadi pencuri mobil dan berhasil menggasak sejumlah kendaraan roda 4 di berbagai wilayah di Jakarta. Biasanya, Rio dan kawan-kawan melakukan pencurian di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah dan Mogot di dekat Studio Indosiar, dan di kawasan Senayan. Kala itu, Rio dikenal sebagai pencuri ulung. Dalam sehari, ia bahkan bisa menggasak 2 hingga 3 mobil sekaligus. Berkat mencuri, pria itu mendapatkan penghasilan yang sangat fantastis. Rio pun dapat memiliki kehidupan yang mewah dan bergelimang harta. Kehidupan mewah yang dirasakan oleh Rio telah membuatnya terlena hingga menjadi serakah. Setelah beberapa tahun hidup aman sebagai pencuri mobil, pria itu kembali tersandung kasus yang melibatkan pihak kepolisian. Pasalnya, Rio nekat membawa lari mobil yang seharusnya ia serahkan kepada bos penadah. Akibatnya pria itu dilaporkan ke polisi oleh bos penadah mobil curian tersebut. Tidak lama berselang, Rio pun ditangkap pihak berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara. Momen ini menjadi pertama kalinya bagi Rio dalam merasakan dinginnya jeruji besi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.
Selama 1 tahun lebih, ia harus mendekam di tempat tersebut. Setelah keluar dari lapas, bukannya kapok, Rio kembali mencuri mobil lagi karena sudah terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Pria itu pun melancarkan aksinya di daerah lain. Selain itu, bisnis pembuatan surat palsu kendaraan juga tetap dijalankan oleh Rio. Pekerjaan inilah yang menyebabkan pria itu harus berurusan lagi dengan polisi. Singkat cerita, kehidupan Rio sedikit demi sedikit mulai berubah. Ia pun bertemu dengan gadis asal Jakarta yang bernama Tuti Alawiyah pada tahun 1994. Bersama Tuti, pria itu berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Saat bertemu dengan calon mertuanya, Rio menunjukkan tingkah laku yang bertolak belakang dengan kehidupan gelapnya. Di depan keluarga Tuti, Rio mengungkapkan bahwa ia telah dibuang oleh keluarganya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Sikapnya yang sopan santun telah mencuri hati sang pujaan hati beserta keluarga besarnya. Tidak lama kemudian, Rio dan Tuti melangsungkan akad nikah dan pesta resepsi di Jakarta. Setelah menikah, pasutri itu hidup mandiri di Jakarta. Mereka dikaruniai 3 buah hati menggemaskan yang diberi nama Jerry, Jessica, dan Jenny. Rio begitu menyayangi keluarganya. Kepada Tuti, Rio tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya. Pria itu hanya menjelaskan sedang berdagang pakaian di Pasar Senen dan terkadang di luar kota. Meski tidak hidup mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya. Rio selalu menyayangi mereka dengan menjadi sosok suami dan ayah yang baik. Latar belakangnya sebagai pelaku tindak kriminal tidak pernah diketahui oleh sang istri dan ketiga buah hatinya. Namun di luar rumah sikap Rio sungguh jauh berbeda. Selama tahun 1997 hingga tahun 2000, pria itu kembali melakukan aksi kriminal. Kali ini modus pencuriannya berbeda dengan sebelumnya. Sasaran utamanya adalah mobil rental yang sering disewa oleh tamu hotel, sehingga Rio harus menyamar sebagai tamu hotel untuk bertemu dengan targetnya. Rio selalu bergerak dengan hati-hati untuk menghindari kecurigaan polisi setempat. Awalnya ia berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, kemudian Rio membawa kabur mobil yang ia sewa. Jika keadaannya terdesak, pria itu terpaksa merampas nyawa sang pemilik mobil. Oleh sebab itu, ia selalu mengantongi sebuah martil yang digunakan untuk menghabisi pemilik mobil yang diincarnya. Suatu ketika, Rio beraksi di Bandung, Jawa Barat. Awalnya, Rio menyamar menjadi seorang wisatawan dan menginap di Hotel Naripan. Kemudian, pria itu menyewa sebuah mobil bermerek Timor. Selanjutnya, Rio menghabisi sang pemilik mobil Timor dengan menggunakan martil. Sang pemilik mobil berulang kali menggunakan martil hingga hancur. Saat korbannya dipastikan tidak lagi bernyawa, Rio bergegas membawa mobil curiannya. Pada aksi berikutnya, Rio melakukan pencurian mobil di Hotel Marimar, Surabaya, Jawa Timur. Ia berpura-pura menginap dan berlagak sebagai tamu hotel. Kemudian pria itu membawa kabur mobil Mercy dan menghabisi pemilik mobil itu dengan cara yang sama. Saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Rio lagi-lagi menggasak mobil bermerek Isuzu Panther warna abu-abu dan sopirnya dilenyapkan dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Pada suatu momen di Yogyakarta, pria itu tidak seberuntung biasanya. Aksinya gagal total dikarenakan martil yang hendak dihantam kepada korban terlepas. Sang sopir hanya dan segera kabur sambil merintih kesakitan. Sejak peristiwa itu, Rio selalu membawa 2 martil yang salah satunya digunakan untuk cadangan. Dalam aksi kejamnya, Rio selalu memukul kepala korban tepat di bagian belakang sebagai sasaran paling utama. Pada tanggal 21 Januari 2001, Rio memulai kembali aksinya di kawasan Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu ia menyamar sebagai seorang pengusaha properti. Untuk menemukan targetnya, pria itu menginap di Hotel Rosenda kamar 135. Kemudian ia bertemu dengan seorang pengusaha rental mobil yang biasa menawarkan jasa rental di hotel tersebut. Pengusaha itu bernama JJ Suraji yang merupakan seorang pengacara berusia 40 tahun. Selain menjadi pengacara, saat waktu senggang JJ juga menjadi sopir bagi orang-orang yang ingin menyewa mobilnya. Mobil tersebut bermerek Toyota Kijang LGX bernomor polisi R7078EA. Saat bertemu dengan Rio, sang pengacara sama sekali tidak menaruh rasa curiga karena si pencuri berpenampilan layaknya seorang pengusaha muda profesional. Kala itu Rio berlagak seolah-olah sedang mencari tanah untuk usaha propertinya, sehingga ia menyewa jasa rental JJ agar bisa mengantarnya berkeliling ke kawasan Batu Rade.
Setelah berkeliling kota, mereka kembali ke hotel dan Rio mengajak sang korban untuk mengobrol di kamarnya. Awalnya mereka hanya mengobrol santai sambil menonton TV. Rio berbicara basa-basi tentang minatnya menanamkan modal bisnis perumahan di Baturaden. JJ pun mendengarkan celotehan Rio dengan seksama sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat dengan topik obrolan itu. Kedatangannya semata-mata untuk menyopiri mobilnya yang disewa oleh Rio. Obrolan sebenarnya juga tidak terlalu serius karena suara dari televisi yang menyala juga cukup keras. JJ meladeni pembicaraan itu semata-mata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Di momen ini JJ sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di kamar. Ketika JJ sedang menonton televisi, Rio mengambil kesempatan dengan menghantam martil ke kepala JJ. Hingga hancur dan isi berceceran ke seluruh ruangan. Tubuh JJ yang penuh cairan merah kental terkulai lemas di kursi kamar hotel itu. Kemudian Rio membersihkan cairan merah yang berceceran di lantai. Ia lalu meraih selimut dan spray untuk membersihkan tangannya yang penuh bercak-bercak merah. Agar menjadi lebih bersih, Rio pun mencuci tangannya di wastafel. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan hotel datang mengetuk kamar dan berkata, "Pak JJ, Pak JJ." Panggilan itu sempat membuat Rio terkejut. Sambil membersihkan tangannya, pria itu berkata, "Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol." Setelah itu, pelayan hotel segera pergi meninggalkan kamar itu dan berjalan ke arah lobi. Tubuh korban yang tak lagi bernyawa ditutupi dengan menggunakan selimut. Setelah itu, Rio bergegas berjalan keluar kamar dan tidak lupa membawa barang berharga korban seperti kunci mobil dan arloji. Rio pun mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke lobi. Saat kurang beberapa langkah lagi menuju lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa, "Mana Pak JJ, Pak?" Tanpa pikir jauh, dengan seenaknya Rio menjawab, "Oh, dia di kolam renang." Jawaban ini tentu saja mengejutkan si pelayan hotel karena hotel itu tidak menyediakan kolam renang. Gelagat Rio yang terlihat buru-buru saat hendak menuju ke parkiran membuat si pelayan merasa sangat curiga. Pasalnya, JJ yang dikenal baik oleh para pelayan hotel tidak pernah melepaskan mobilnya begitu saja kepada si penyewa. Pelayan hotel yang semakin mencurigai, Rio mencoba untuk menghentikan langkahnya. Akan tetapi, pria itu menjadi sangat panik. Ia pun berusaha berjalan menuju ke mobil incarannya. Si pelayan hotel lalu meneriaki Rio dan mengejarnya hingga terjadi keributan. Kemudian, petugas keamanan hotel berusaha untuk mengamankan Rio. Pria itu lalu mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Ia juga mengamuk dan menyerang para security. Lama-kelamaan, keributan yang telah terjadi menarik perhatian lebih banyak orang. Mereka pun berdatangan untuk membantu. Berkat bantuan semua orang, Rio dapat diringkus dalam waktu singkat. Tetapi ia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas pun bersiaga dengan sangat waspada, bercampur emosi karena mereka tidak terbiasa menghadapi kondisi semacam ini. Sejumlah pegawai hotel segera tersadar. JJ, sang pemilik mobil, tidak terlihat batang hidungnya sejak keributan terjadi. Beberapa orang lalu berlari menuju kamar 135. Mereka pun segera membuka pintu dengan kunci cadangan. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam ruangan itu sungguh mengenaskan. Tubuh JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Cairan kental berwarna merah berceceran di lantai dan di dinding. Para pegawai hotel pun menjadi tegang saat melihat kenyataan pahit yang terjadi di tempat kerja mereka. Tidak lama kemudian, polisi segera datang untuk memeriksa TKP. Pihak kepolisian pun merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Awalnya, para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka kalau pelaku peregangan nyawa di wilayah mereka adalah Rio yang menjadi buronan. Pria itu memang sedang dicari oleh 3 pihak kepolisian, yakni Polda Jabar, Polda Jatim, dan Polda DIY. Setelah melakukan penyelidikan, polisi langsung menyerahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2001, Rio divonis eksekusi matot. Pria itu pun dijebloskan ke dalam penjara di Lapas Kedung Pane, Semarang. Melalui kuasa hukumnya, Rio sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi sia-sia. Lalu ia mencoba mendapatkan pengampunan dengan mengajukan grasi. Lagi-lagi gagal. Presiden Megawati Soekarnoputri menolak permohonan grasinya melalui keputusan Presiden tanggal 29 Juli 2004.
Setelah itu, Rio dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Permisan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah untuk menunggu waktu eksekusi. Selama di lapas Permisan, Rio bertingkah laku baik. Tidak ada peristiwa menonjol meski di kalangan napi namanya sudah terkenal sebagai pencuri dan pelaku penghilangan nyawa yang sangat kejam. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah ia mendapatkan teman satu sel yang bernama Iwan Zulkarnain, seorang napi kasus korupsi. Kabarnya, Rio mudah akrab dengan Iwan karena sama-sama berasal dari Sulawesi. Walau latar belakang kejahatan mereka jauh berbeda, bersama Iwan, Rio bisa belajar membaca Al-Quran dan mulai mendalami ilmu agama. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Mei 2005, Iwan ditemukan meninggoy di kamar mandi penjara. Kondisinya sungguh mengenaskan, retak dan kulit sepanjang 5 cm dengan lebar 0,5 cm. Di dinding di dekat tempat Iwan terjatuh terdapat genangan bercak merah yang masih kental. Tampaknya Iwan dihabisi oleh seseorang dengan cara dibetot ke dinding. Tudingan langsung mengarah kepada Rio karena saat itu sel hanya dihuni oleh 3 orang. Awalnya Rio berkelit hingga polisi harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda merah di sarung milik Rio. Akhirnya pria itu mengaku telah menghabisi Iwan karena kesal. Pada malam kejadian sekitar pukul 21.30 Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan yang membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai sementara Rio hanya duduk-duduk saja di depan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Saat itu Iwan berkata, "Rio, kau boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam lapas kau tidak punya jalu." Merasa tersinggung, Rio langsung menyerang kawannya itu. Di momen ini, Iwan dengan sarung dan kain ke dinding berkali-kali. Suasana sel pun sempat menjadi gaduh, tetapi petugas saat itu mengaku tidak mendengar suara Iwan karena hujan turun dengan sangat deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi-jadi, petugas langsung berkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana, Iwan sudah ditemukan tergeletak tidak bernyawa. Setelah kejadian di malam itu, Rio dipindahkan ke sel khusus untuk diisolasi. Iwan adalah korban Rio yang kelima dan tragisnya, Rio melakukan aksi perampasan nyawa itu tepat pada hari ulang tahun Iwan yang ke-27 tahun. Peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Rio menjadi sensasional pada saat itu, hingga pihak media massa menjulukinya sebagai Rio Martil atau Martil Maut karena pria itu menggunakan martil untuk menghabisi para korbannya. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2008 pukul 12:30 malam, Rio dieksekusi oleh 12 orang anggota regu pengaman di Desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Sejak awal, istri Rio sudah menyatakan tidak sanggup memakamkan tubuh suaminya karena tidak punya uang. Sang istri juga merasa sedih saat mengingat-ingat Rio beberapa hari sebelum eksekusi matot dilakukan. Sebelum dieksekusi, Rio memang sempat bertemu dengan keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Pada akhirnya, pihak kejaksaan yang mengurus segala proses pemakaman. Di siang harinya, Rio dimakamkan di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, di blok makam orang-orang yang tak dikenali identitasnya. Sang istri dan ketiga anaknya sudah tidak sanggup lagi menahan duka. Meski begitu, Rio tetaplah suami dan ayah yang baik bagi mereka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.